Menurut aku ya, mahasiswa itu harus bisa jadi jembatan di tengah keberagaman. Jadi mahasiswa itu harus bisa bersifat toleransi dan gak beda-bedain keberagaman gitu loh. Nah, jadi kita di UB itu kan nggak ketemu cuman orang dari satu daerah aja, jadi kayak perkumpulan dari seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu peran kita sebagai mahasiswa itu kita harus saling menjaga dan juga menghormati. Jangan cuman kita berteman dengan satu circle aja, tapi kita juga harus membuka diri dari karena pastinya kita bakal ketemu orang dari yang latar belakangnya beda. Nah, maka dari situ kita harus bisa banyak belajar dan saling menghargai aja sih biar bisa bangun rasa kebersamaan. Kalau menurut saya bentuk nyatanya itu mungkin seperti pemberian kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa gitu untuk berpartisipasi, terus juga mimpin. Kayak tapi kita nggak boleh memandang dari asal daerah, agama atau gender. Jadi tuh penilaian itu harus kayak berdasarkan kompetensi dan kontribusi seseorang gitu, bukan dari identitasnya mereka. Baik, terima kasih. Misalnya kayak ada diskriminasi di kampus itu tentunya kita nggak boleh diem aja karena pasti itu bakalan ngeganggu dari salah satu pihak yang mengalami diskriminasi. Nah jadi kita bisa kalau misalnya kita kenal kita bisa ngajak ngomong langsung sama orang itu dan kita bisa dengan cari bantuan. Jadi di UB itu ada lembaga kampus yang bisa menangani masalah seperti itu. Jadi UB itu juga punya banyak komunitas yang peduli isu. Jadi kita nantinya si korban itu nggak ngerasa sendiri gitu. Menurut aku kalau misalkan ada suatu diskriminasi gitu, mau kalian jadi korban ataupun kalian jadi saksi itu menurut aku kalian harus speak up. Jadi jangan diem aja. Jadi kalau emang ada sesuatu itu kayak kalian nggak boleh diem aja dan kayak nggak peduli gitu loh. Jadi kayak atau kalau misalkan kalian nggak berani gitu buat bilang atau tegur langsung, kalian tuh bisa bikin pengaduan ke forum yang ada di kampus gitu loh. Nah, uh, forumnya itu kan ada banyak ya, kayak media kampus atau ke pihak berwenang, dosen atau BEM, dan kayak abis itu kamu bisa edukasiin ke orang-orang sekitar soal pentingnya toleransi dan empati gitu, Nindya. Menurutku balik lagi tentang yang kesetaraan itu, jadi untuk menciptakan lingkungan yang baik itu mungkin lebih belajar yang adil terus nyaman dan juga mendukung untuk semua pihak tuh kesetaraannya sama gitu di lingkungan kampus. Jadi menurut saya itu penting ya bagi mahasiswa buat menjunjung tinggi nilai kesetaraan dari akademik maupun bidang non akademik. Karena menurut saya kesetaraan itu adalah dasar terciptanya suatu lingkungan belajar yang sehat dan juga adil. Kalau nggak ada kesetaraan itu potensi mahasiswa tuh jadi nggak bisa mungkin berkembang secara maksimal gitu ya, dan suasana kampus tuh jadi nggak kondusif gitu untuk melakukan suatu kolaborasi gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kamu apa aja sih contoh kegiatan kampus yang dapat memperkuat nilai kesatuan antar mahasiswa? Kalau dari aku ya, kayak yang bisa memperkuat nilai kesatuan antar mahasiswa itu bisa bikin kegiatan yang melibatkan banyak elemen kampus dan mendorong kolaborasi gitu. Kayak misalnya acaranya tuh bisa kayak ada makrab yang dari lintas jurusan, diskusi budaya, lomba, atau kayak kegiatan sosial bersama-sama gitu. Jadi kayak itu akan menimbul kebersamaan gitu loh. Ya, terima kasih ya Cika atas jawaban-jawaban dari interviewnya. Iya, sama-sama Nindya. Menurut aku sih mungkin kegiatan kampus yang cocok itu buat memperkuat nilai kesatuan antar mahasiswa itu kayak mungkin dari mahasiswa itu ngadain kayak forum lintas organisasi gitu Kak, tentang misalnya ini buat kayak pelatihan toleransi atau lomba budaya gitu antar daerah, terus ada bakti sosial gabungan dari berbagai macam daerah mungkin kan, terus mungkin mahasiswa itu ngadain kayak seminar inklusi lah yang isinya itu melibatkan para mahasiswa dari beragam latar belakang gitu. Jadi harapannya bisa memperkuat lah nilai kesatuan antar mahasiswa. Mungkin itu sih Kak. Misalnya diskusi
kalau misalnya kita beda pendapat itu menurut aku hal yang wajar banget dan pasti sering terjadi di antara teman kita dan kita juga. Nah, solusinya itu bisa dengan kita uh, berdiskusi. Jadi kayak kita mendengar pendapat dari teman kita terlebih dahulu, lalu kita menyuarakan pendapat kita sendiri dan kita juga harus saling menghargai sih, jangan nyerang antar satu sama lain. Kita juga harus belajar respect sama orang lain karena pendapat orang itu harus diterima dan juga karena pandangan orang itu pasti beda-beda gitu. Kita nggak bisa nyamain antara pendapat kita dan pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya penyelesaiannya kita menyatukan dari dua pendapat gitu. Menurut aku sih dengan kita menerapkan seperti diskusi terbuka, tapi di sini diskusi yang sehat ya. Di sini tidak menyerang. Terus kita sebagai pendengar itu juga kita mendengarkannya itu secara aktif lah gitu. Terus menurut saya itu kesadaran bahwa perbedaan itu malah itu adalah kekayaan gitu. Perbedaan itu bukan ancaman sih Kak menurut aku. Jadi dengan ada perbedaan ini bisa ngebantu lah ngejaga suasana tetap konstruktif gitu. Maksudnya dengan ada perbedaan ini malah menimbulkan pendapat-pendapat lain gitu. Jadi bukan hanya dari satu arah aja gitu. Jadi makin banyak mungkin kayak ide-ide terbaru. Jadi saya sendiri sih mendukung ya perbedaan. Saya sangat menghargai sih perbedaan. Jadi saya nggak masalah sih dengan perbedaan. Itu sih Kak dari aku. Oke, jadi menurut kamu perbedaan pendapat itu bisa mengubah banyak perspektif gitu ya? Iya benar Kak. Malah bagus sih kalau ada perbedaan pendapat gitu. Tapi tetap aja di sini kita menghargai perbedaan pendapat itu dengan baik lah gitu. Nggak boleh nyerang personal gitu. Menurut saya sih salah satu tantangan utama ya yang ada di pokoknya mewujudkan kesetaraan di kalangan mahasiswa itu mungkin stereotip dan prasangka gitu ya dari orang-orang. Mungkin untuk solusinya itu bisa dari kita ngelakuin edukasi yang berkelanjutan mengenai hal itu, terus juga ngasih space yang adil buat semua golongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampus tanpa membeda-bedakan gitu lah ya. Mungkin tantangan utamanya itu yang stereotip gitu ya. Jadi solusinya itu dengan edukasi, terus juga sosialisasi dan mungkin pembinaan yang lebih inklusif. Kalau dari BEM sendiri itu tuh pasti penting banget buat bikin kampus itu menjadi inklusif ya, karena di BEM sendiri itu punya suara yang besar dan juga punya akses ke banyak pihak. Jadi dari pihak BEM itu harus menjadi jembatan di antara mahasiswa dan di BEM itu juga biasanya mengangkat isu-isu yang mungkin nggak banyak orang bahas. Jadi di BEM itu juga dibikin program buat bisa nyentuh semua lapisan. Oke, mungkin untuk peran dari BEM sendiri itu bisa memfasilitasi dialog antar kelompok dan membuat program yang merangkul semua. Jadi mungkin ya lebih efektif lagi kalau misalnya sifatnya itu terbuka. Jadi kayak mendengar pendapat dari semua gitu. Jadi kan lebih efisien ya dan kayak lebih mungkin kalau forum terbuka itu jadi semuanya bisa pandangannya ya dan juga pandangannya kan pasti beda-beda. Jadi mereka bisa berpendapat semuanya. Sistem pemilihan ketua organisasi itu kalau secara prosedur sih udah oke-oke aja ya dan transparan juga. Tapi mungkin terkadang tuh yang berani maju atau yang menyuarakan tuh hanya orang-orang tertentu. Mungkin karena mereka tuh sudah punya nama yang besar dan udah punya akses juga. Jadi kita harus lebih banyak lagi buat ngasih ruang dan dorongan ke teman-teman yang sebenarnya juga memiliki kesempatan dan mereka yang sebelumnya kurang percaya diri gitu. Mungkin sih sebenarnya belum pasti atau misalnya belum tentu ya karena harus ada transparansi yang dan akses setaranya itu bagi semua. Jadi bukan untuk lingkup yang itu aja. Menurut saya kalau sebagai mahasiswa kan udah besar ya, udah dewasa, punya option yang luas gitu untuk ngelakuin segalanya dan mereka juga pendidikannya juga lebih tinggi daripada yang lain.
Mungkin langkah awal kita bisa berani untuk maju ke depan, contohnya untuk tidak diam. Kita gak cuma menyaksikan, kita juga harus bertindak. Kita bisa mungkin membantu korban atau membantunya untuk melapor ke pihak yang berwenang. Seperti mungkin kalau dari kampus itu mungkin dari ke BEM atau kemahasiswaan, terus juga membangun solidaritas bersama untuk menolak segala bentuk ketidakadilan demi menjaga nilai kemanusiaan dan kesetaraan di wilayah kampus gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita sendiri ngelihat nih ada perlakuan yang nggak adil karena dari kita itu terdapat perbedaan. Nah itu kita tuh seharusnya dan wajib sih menurut aku buat mendampingi orang tersebut dan jangan ngebiarin dia buat ngerasa sendiri karena pasti kita nggak mau juga dong digituin sama orang lain. Maka dari itu kita harus bisa nemenin mereka karena di UB itu punya banyak support system dan peran kita nih menurut aku sendiri menjadi sangat penting saat orang ini merasa tidak merasa dirinya tuh kok nggak dapet yang seharusnya nggak didapetin kayak ada kesenjangan lah gitu. Nah maka dari itu kita harus nemenin biar dia nggak ngerasa kesepian atau ngerasa kayak kok aku dibedain banget ya kayak gitu.